Dear bright people, tiap beasiswa, khususnya beasiswa luar negeri ya, itu biasanya memang punya fitur-fitur yang eksklusif yang mungkin tidak ada di beasiswa lainnya. Nah, mau tahu nggak salah satu fitur beasiswa yang kebetulan juga sedang saya ikuti saat ini, Australia Award Scholarship, yang eksklusif untuk penyandang disabilitas. Yuk, kita bahas bersama saya Dimas P. Muaram di Perantau Ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello bright people. Salam sehat, bahagia dan juga sukses selalu buat bright people dimanapun berada. Masih bersama saya dari Adelaide City, South Australia. Menemani saya kuliah S2 ya di University of Adelaide. Ya, tiap beasiswa itu memang biasanya punya fitur-fiturnya sendiri sih, ada kelebihan, kekurangannya kalau misalnya kita compare atau bandingkan dengan beasiswa yang lain. Misalnya di beasiswa LPDP misalnya yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. Nah, itu salah satu fiturnya itu adalah dia ada family allowance atau ada tunjangan keluarga untuk penerima beasiswa S3 atau program doktoral. Yang di beasiswa lain tuh nggak ada ya, kalau setahu saya. Nah, kalau di beasiswa Australia Awards Scholarship ini ada satu fitur yang memang eksklusif banget dan sangat membantu sekali untuk awardee yang with disability. Dan ini sudah ada dari dulu ya, setahu saya minimal dari tahun 2013 dan sebelumnya itu sudah ada fitur ini, yaitu adalah support atau alokasi khusus dana untuk penyandang disabilitas. Nah, supportnya ini ada beberapa aspek sih sebetulnya, dan salah satunya itu adalah dukungan assistive devices untuk penyandang disabilitas. Jadi gini, ketika seorang penyandang disabilitas itu dinyatakan sebagai penerima beasiswa Australia Award Scholarship, nah ketika dia nanti datang ke sini nih, ke Australia, ke tempat tujuan, itu untuk mendukung proses belajar dia, karena kan pasti penyandang disabilitas itu butuh fasilitas yang ekstra sifatnya, yang terkait hambatan dia sebagai seorang penyandang disabilitas. Itu untuk membeli atau mendapatkan alat-alat tersebut, itu biayanya ditanggung oleh Australia Award Scholarship. Jadi ada alokasi sekitar 13.000 Australian dollar yang bisa dipakai untuk itu. Misalnya contohnya untuk awardee yang menggunakan kursi roda atau wheelchair user. Nah, itu diberikan alokasi dana kalau misalnya dia mau beli, let's say kursi roda elektrik misalnya, atau untuk mendukung mobilitas dia bisa saja misalnya dibelikan electric scooter. Nah, itu untuk membeli alat-alat tersebut yang pastinya mahal banget, dan kalau misalnya harus menyisihkan uang tunjangan reguler, tunjangan untuk biaya hidup, itu pasti akan memberatkan sekali. Nah, disinilah Australia Awards itu memberikan dukungannya. Jadi bisa dua metode, bisa dengan sistem reimbursement, atau si penyandang disabilitas beli dulu nanti diganti, atau langsung dibelikan dari pihak kampus gitu. Nah, kalau misalnya untuk yang tunanetra atau yang blind, itu alat yang dibutuhkan itu kan ya selain alat mobilitas ya, kayak misalnya tongkat, terus kayak jam bicara misalnya, atau juga alat-alat independent living yang lain, kayak misalnya saya di sini dapat kettle air yang aksesibel. Nah, itu untuk alat-alat teknologi yang mendukung untuk membaca dan juga komunikasi itu juga dapat juga gitu. Jadi kalau misalnya untuk yang tunanetra, salah satu accessible devices atau device yang paling accessible itu kan adalah perangkat dari Apple. Misalnya laptop
ya bisa pakai MacBook atau laptop Windows tapi dilengkapi dengan screen reader. Atau handphone bisa handphone Android atau iPhone yang ada voice over. Nah, itu untuk membeli device-device tersebut, itu kita bisa mengakses dana yang dialokasikan tadi oleh pihak Australia Awards gitu. Dan itu untuk fitur ini memang hanya eksklusif ada di Australia Awards Scholarship ya, setahu saya. Dan ini sangat membantu sekali gitu loh untuk penyandang disabilitas, khususnya buat saya pribadi ya. Kayak misalnya saya di sini kemarin itu saya dapat iPhone, lalu juga dapat MacBook gitu, dan itu sangat membantu sekali. Yang kalau misalnya kita beli dengan dana kita sendiri ya, kita bisa puasa 4-5 bulan mungkin baru bisa kebeli gitu. Tapi alhamdulillahnya ada fitur eksklusif itu yang membantu. Dan ini juga yang menjadi salah satu bisa jadi daya tarik atau motivasi tambahan lah buat teman-teman penyandang disabilitas yang memang berniat untuk melanjutkan kuliah, apalagi ke luar negeri, khususnya ke Australia. Nah, bisa dengan apply beasiswa Australia Awards Scholarship. Apalagi beasiswa AAS itu memang selain fasilitas tadi ya, dalam proses rekrutmen pun dia juga punya concern juga untuk applicant yang with disability. Kayak misalnya memberikan support dari semenjak registrasi, kalau ada kesulitan bisa dibantu oleh panitia. Lalu juga misalnya pada tahap interview, misalnya ada teman-teman yang tuli butuh sign language interpreter, ya pasti disediakan juga. Terus juga misalnya pada saat ambil tes IELTS lagi, itu juga akan disupport untuk yang tunanetra di tes provider yang memang support untuk yang bisa menyediakan versi digital, jadi bisa baca sendiri lewat laptop gitu. Dan memang itu fitur-fitur yang ini banget sih. Nah, satu fitur eksklusif lainnya yang sebelumnya itu hanya ada di AAS setahu saya, yang tapi program afirmasi ini juga belakangan ada di LPDP juga, yaitu adalah dukungan biaya untuk pendamping atau carer. Jadi untuk penyandang disabilitas yang memang membutuhkan pendamping itu diizinkan untuk membawa pendamping yang biasa itu dari keluarganya ya. Kalau sudah berkeluarga bisa istrinya atau mungkin orang tuanya atau saudaranya gitu. Nah itu kalau membawa pendamping ya pasti kalau biaya sendiri kan ya lumayan dong ya. Belum kita harus bayarin tiket, bayarin akomodasi, makan dan lain-lain. Tapi Australia Awards itu memberikan support itu dari mulai tiket, visa, sampai akomodasi itu memberikan tunjangan untuk carer selama menemani berada di Australia. Dan ini juga sudah diikuti juga kira-kira di 1 tahun belakangan ini ya. LPDP itu ada program afirmasi juga untuk pendamping yang dengan LPDP itu memberikan tunjangan juga untuk pendamping. Jadi beasiswa kita pun juga sudah luar biasa sih yang dari negara kita sendiri. Jadi makin menarik juga buat teman-teman yang memang niat lanjut ke luar negeri, banyak pilihan nih, ada LPDP, ada Australia Awards gitu. Nah itu sih mungkin yang bisa saya share mengenai topik kali ini, dan ini masih jadi bagian dari tantangan 30 hari bersuara tahun 2022 dari The Podcaster Indonesia yang bekerja sama juga dengan komunitas podcaster netra Indonesia. Dan kalau kamu sekarang dengarkan melalui platform Spotify, Anchor, Apple Podcast, atau Google Podcast, jangan lupa untuk klik subscribe ya, dan aktifkan notifikasinya agar kamu jadi orang pertama yang dapat update dari podcast Perantau Ilmu. Dan kalau kamu mau komunikasi dengan saya bisa melalui Instagram di @dimasereducation atau email ke me@dimasmuharam.com. Oke, Dimas is signing out. Thank you and see ya.